Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Tera News lengkapnya untuk Anda. Kita mulai dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 memusnahkan lebih dari 12 juta batang rokok ilegal. Jutaan batang rokok ilegal itu memiliki nilai lebih dari 17 miliar rupiah. Dan sementara potensi kerugian negara sebesar 8,9 miliar rupiah. Rokok ilegal yang dimusnahkan tersebut adalah hasil penindakan selama periode 2024 hingga Januari 2025. Rokok tersebut ilegal karena tidak dilengkapi pita cukai atau ada pita cukai tapi palsu. Rokok dimusnahkan secara simbolis dengan cara dibakar di halaman kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim 1. Sedangkan sebagian besar dimusnahkan dengan mesin insenerator di sebuah pabrik di kawasan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1, Untung Basuki mengatakan kegiatan ini adalah sebagai salah satu upaya dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal, selain itu juga menciptakan kondisi perekonomian yang adil dan sehat. Untung Basuki menambahkan pihaknya telah melakukan serangkaian kegiatan penindakan pelanggaran ketentuan di bidang cukai di beberapa tempat terutama di wilayah produsen rokok di Malang, Sidoarjo, dan Pulau Madura. Kita tahu ada namanya daerah produksi, daerah distribusi, dan daerah pemasaran. Kemudian Jawa Timur adalah salah satu daerah produksi. Kita terkait dengan pengawasan, terima kasih, tentu sumber daya manusia, baik di kami, di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun teman-teman di APH juga terbatas. Tetapi yang kita lakukan adalah tentu sinergi bersama-sama, ya, sehingga penegakan hukum, upaya kita di daerah distribusi, ya, kemudian di daerah pemasaran, termasuk juga di daerah produksi. Itu yang kita kejar. Nah, kemudian kita bekerjasama dengan Satpol PP, ya, yang tentu di provinsi, kemudian di kabupaten, untuk melakukan operasi yang tidak pernah berhenti, ya, dengan menggunakan dana bagi hasil juga hasil tembakau ini, sehingga tentu akan melakukan. Nah, bagaimana yang UMKM ini, kita sebetulnya ada namanya aglomerasi pabrik hasil tembakau, ya, yang sudah siap jalan itu di Sumeneb, ya. Kalau di Sidoarjo proses pembangunan gedungnya sudah selesai. Itu salah satunya adalah program untuk mengumpulkan mereka yang tadinya melinting di rumah untuk bisa melinting di aglomerasi pabrik hasil tembakau ini. Nah, harapannya tadi, sehingga mereka juga akan membuat rokok secara legal, meningkatkan ekonomi, dan tentu nanti akan bermanfaat termasuk bagi penerimaan negara. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Cukup ya? Yes. Keberadaan rokok ilegal dengan industri rumahan yang semakin besar, tentu kita akan sudah melakukan upaya-upaya untuk bagaimana setiap pendirian usaha, ya, dengan izin-izinnya, kemudian juga pembinaannya kita lakukan. Dan khusus yang terkait dengan mengurangi yang ilegal ini, kita dengan aglomerasi industri rokok tadi bisa memantau langsung, sehingga semua bisa dipastikan mereka bisa menjual dengan rokok legal. Kemudian terkait dengan bagi hasil tadi, dengan jumlah nilai yang cukup besar ini tentu Jawa Timur sangat diuntungkan. Dengan 60% lebih pabrik rokok ada di Jawa Timur, ini tentu membuat pendapatan dari bagi hasil cukai rokok sangat besar. Tadi dikatakan 130 triliun, kita punya 3,5 triliun, dibagi semua kabupaten kota penghasil dan bukan penghasil pun dapat dalam pembangunan kesehatan. Jadi kami memaksimalkan semuanya untuk sesuai dengan aturan dan Kementerian Keuangan, yaitu bagaimana membangun, ya, memberikan pelayanan kesehatan yang baik dengan standar yang bagus, dan juga bagaimana memberikan perlindungan untuk BPJS kesehatannya dan juga bantuan-bantuan sosial. Dan salah satunya adalah dari situ ada alokasi untuk biaya tapi menguntungkan dari masukan Satpol PP dan kemarin Satpol PP untuk melakukan operasi rokok ilegal. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya.
Gunungan 1000 bungkus nasi kerau ludes diserbu pengunjung pada Festival Nasi Kerau 2025 yang diadakan di Gresik, Jawa Timur. Nasi kerau yang merupakan kuliner khas Kabupaten Gresik ini telah menjadi budaya dan menjadi ikon kuliner bagi Kabupaten Gresik. Masyarakat di Kabupaten Gresik, terutama di pesisir utara atau Pantura, berbondong-bondong mendatangi wisata alam Gosari atau Wagos di Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah pada agenda budaya Festival Nasi Kerau 2025. Gunungan 1000 bungkus nasi kerau daging sapi setinggi 3 meter lebih diperebutkan warga sebagai bagian tradisi tahunan yang dihelat komunitas wartawan Gresik atau KWG sebagai bentuk rasa syukur dan berbagi untuk bisa menikmati kuliner asal Kabupaten Gresik ini. PLT Bupati Gresik Aslukul Alif, Forkombinda, pejabat daerah dan stakeholder mendatangi kegiatan ini. Pengunjung berebut nasi kerau yang disediakan pada kegiatan ini. Miftahul Arif, Ketua Komunitas Wartawan Gresik, pada sambutannya mengatakan bahwa pihaknya berharap nasi kerau bisa menjadi khasanah kuliner yang bisa dinikmati di seluruh Kabupaten Gresik. Teman-teman KWG coba memberikan semacam persembahan di tempat wisata yang notabene di pelosok desa. Jadi biar masyarakat desa tidak hanya menikmati lezatnya nasi kerau, tapi juga bisa mengembangkan lebih dari itu. Artinya bisa juga meniru untuk mencoba memasak nasi kerau yang lebih lezat di desa masing-masing. Sementara itu, salah seorang pengunjung asal Bojonegoro datang jauh ke Gresik lantaran penasaran dengan rasa dan nikmatnya nasi kerau otentik yang disajikan pada kegiatan Festival Nasi Kerau 2025. Ibu ini asalnya dari mana ini? Asal dari Bojonegoro. Ini gimana rasanya makan nasi kerau ini, Bu? Jadi ada manisnya. Ini pertama kali atau seperti apa? Pertama kali. Ini pas acaranya. Makan nasi kerau di tempat wisata ini sensasinya gimana, Bu? Sama menikmati semilirnya angin di Wagos. Ini gratis, Bu, ya, nasi keraunya ya? Gratis dari KWG. Tadi ngambil tumpeng tadi ya? Iya. Selain bisa menikmati nasi kerau gratis pada kegiatan ini, juga terdapat giat pelayanan bantuan hukum gratis, pelayanan Dispenduk Capil Gresik, pelayanan SIM Internasional Satlantas Polres Gresik, pengenalan disabilitas kawan tuli, serta donor darah. Pada giat juga rangkaian puncak Hari Pers Nasional ini juga terdapat berbagai kesenian juga ditampilkan seperti teater jurnalis, tari damar kurung, pencak silat, reok, marching band, dan berbagai kesenian lainnya. Nasi kerau merupakan kuliner khas Gresik dengan cita rasa manis gurih. Nasi kerau otentik merupakan nasi hangat dengan suwiran daging maupun jeroan sapi dengan berbumbu dan berminyak yang dipadukan dengan taburan parutan kelapa berwarna kuning dan oranye, serta sambal pekat dan dibungkus dengan daun pisang yang menambah kenikmatan saat menyantapnya. Yasin Al-Rafiri melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan hadirkan aplikasi penyedia informasi di saat terjadi kebakaran. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Saat kebakaran besar yang pernah terjadi di sekitar wilayah Los Angeles, banyak warga memanfaatkan sebuah aplikasi ponsel untuk mendapat informasi terkini mengenai bahaya kebakaran tersebut. Nah, aplikasi ini memakai beragam sumber data untuk memberikan informasi terinci dan terlokalisasi kepada penggunanya. Seperti apa aplikasi tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ketika kebakaran Los Angeles membakar dan mengancam sejumlah komunitas, maka warga dan regu pertolongan pertama memerlukan informasi yang bisa segera digunakan untuk mengetahui zona evakuasi, arah angin dan asap, pemadaman listrik, dan berbagai informasi lain. Banyak warga bergantung pada aplikasi Watch Duty yang dioperasikan sebuah tim yang berada ratusan kilometer jauhnya di California Utara. Watch Duty memberikan informasi penting kepada warga tentang wabah baru, perubahan pola angin, dan masalah lainnya. Ini bisa dianggap sebagai pusat operasi darurat virtual yang memberikan informasi terbaru dari beberapa kawasan permukiman saat krisis sedang terjadi. My emergency and my neighbor who lives, a quarter mile away from me, our emergencies are much different as well. That rings true through communities everywhere. And that's where technology really comes in. Penyampaian informasi terinci dan terlokalisasi oleh Watch Duty adalah salah satu alasan mengapa aplikasi ini memiliki 7 juta pengguna. Sebagian besar mengunduh aplikasi dalam beberapa pekan terakhir. Kesuksesan Watch Duty menunjukkan bahwa teknologi seperti kecerdasan buatan dan sensor akan memberikan warga dan regu pertolongan pertama informasi waktu nyata yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan melawan bencana alam. Salah satu mitra teknologi Watch Duty adalah Alert California yang dijalankan Universitas California di San Diego. Jaringannya terdiri atas 1.000 kamera lebih di seluruh California yang telah disempurnakan dengan kecerdasan buatan, yang seringkali mendeteksi kebakaran sebelum ada laporan warga. Together we become the eyes and ears, and then we disseminate that into reports to the public through our platform. Mitra Watch Duty lainnya adalah N5 Sensors, perusahaan di Maryland yang memasang sensor di darat untuk mendeteksi asap, panas, dan tanda-tanda kebakaran lainnya. They are like a nose, if you will. So they detect smoke anomalies and different chemical patterns in the air. Meski kebakaran menjadi fokusnya, Watch Duty juga berencana untuk melacak bencana alam lainnya, seperti tornado, angin topan, gempa bumi, dan tsunami. We want to be that one-stop shop where people can go and get this information, and in those times of duress, have a source that makes it clear and concise what's happening. Layanan Watch Duty mencakup 22 negara bagian, sebagian besar di kawasan barat Amerika. Dan mereka berencana memperluas layanannya ke seluruh wilayah Amerika Serikat. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Mengecat kuku secara rapi terkadang membuat kaum perempuan harus menghabiskan waktu cukup lama di salon. Tapi di San Francisco, Amerika Serikat, kini ada bisnis manicure robotik yang memanfaatkan visi komputer dan kecerdasan buatan untuk mengecat kuku secara presisi dalam waktu singkat. Renuka Apti adalah seorang insinyur perangkat lunak yang senang kukunya dicat rapi. Tapi ia tidak senang mengungkap ke rekan-rekannya di Silicon Valley berapa banyak waktu ia habiskan untuk rutinitas perawatan kecantikan, menurutnya kepada VOA. It would make me feel guilty and frivolous. Renuka berharap untuk membuat prosesnya lebih cepat dan lebih mudah diakses berkat bisnis baru manikur robot yang ikut didirikannya. Robot ini membawa visi komputer terbaru, pemetaan 3 dimensi, dan kecerdasan buatan ke salon. We call it quick serve beauty, so the idea is express beauty routines for people on the go. 2 kamera mengambil 100 foto kuku, dan perangkat lunak menyatukan gambar-gambar itu menjadi model 3 dimensi. Semuanya terjadi hanya dalam waktu 1 detik. And then that gets shipped to our algorithms, and that's what we call the path plan, which actually figures out where to send the nozzle to actually dispense the polish. Akurasi sangatlah penting saat mengecat kuku. Robot berada dalam jarak sekitar 0,3 mm dari tepi kuku. Dan saat cat kuku biasa tidak bisa dipakai dengan robot, para pendirinya harus membuat sendiri cartridge cat kuku mereka. Untuk berhasil di bidang kecantikan, robot harus bisa meniru beberapa hal yang dilakukan manusia secara alami, seperti berimprovisasi dengan cepat,
menurut Direktur Pelaksana Silicon Valley Robotics, Andrew Kay, kepada VOA. And it's the reliability and the ability to deal with variation that separates a viable, successful robotics company from an invention. We will never be like the sit-down, relax artistry of a nail salon. We will always be this quick in and out experience. Renuka kini tengah membicarakan dengan sejumlah hotel dan toko kelas atas serta tempat lainnya mengenai kemungkinan menempatkan stasiun manikur robotnya agar lebih mudah dijangkau oleh konsumen yang membutuhkan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Usai jeda kita akan hadirkan tentang kelompok tari asal Indonesia yang mempertontonkan tarian khas Indonesia lengkap dengan pakaian asli daerahnya. Tetap bersama kami di Tera News.
Kembali Anda menyaksikan Tera News, salah satu acara memperkenalkan budaya Indonesia ke warga Amerika Serikat yaitu lewat tari-tarian khas Indonesia. Bagi kelompok Putri Mandalika Indonesia Dance Club, mereka ternyata tidak hanya sekedar menari saja, tapi mereka juga menggunakan kostum asli sesuai dari daerah asli tarian tersebut agar tetap terjaga originalitasnya dari tarian-tarian tersebut. Berlatih menari bisa di mana saja, tidak harus di studio, di ruangan kosong di rumah pun jadi. Itulah yang dilakukan kelompok tari Putri Mandalika di Orlando, Florida ini. Ini tarian Aceh, ini tarian dari Dennis, koreografer yang untuk pembukaan Asian Games. Jadi saya praktekkan di sini. Puluhan kelompok tari Indonesia bermunculan di berbagai daerah di Amerika. Putri Mandalika, menurut Farah Crawford, salah seorang pendirinya, punya ciri khas tersendiri. Jadi saya memang senang nari, jadi itu memang untuk mengenalkan kultural Indonesia aja melalui tarian. Karena di saya tuh saya kadang-kadang ngelihat orang mengenalkan kultural itu kadang-kadang setengah-setengah gitu loh Indonesia. Jadi saya di sini benar-benar kalau gini loh, tarian Indonesia seperti ini, make up seperti ini, when you dance ekspresinya seperti ini, bajunya harus seperti ini. Kalau memang tarian yang tidak bisa ditarikan, jangan ditarikan. Bagi Yuliani Lancaster, pelatih tari Jaipong dan juga pembuat kostum tari Jaipong, keaslian itu penting ditampilkan kepada warga Amerika. Ini loh tarian Indonesia, jadi nggak bikin orang luar, orang asing ya terutama ya, itu kebingungan gitu loh, ini kok kostum kayak gini, balik ke pas berkunjung jadi turis Indonesia, loh yang di Amerika aku lihat seperti ini, jadi nggak membingungkan. Sejak didirikan 6 tahun lalu, Putri Mandalika terbuka menerima anggota. Sebagian besar dari mereka adalah warga Indonesia yang tinggal di Orlando dan sekitarnya. Dan Mandalika waktu dari pertamanya mereka setiap konsernya, setiap performance-nya, mereka menampilkan tarian-tarian klasik Indonesia. Dan saya pikir, saya ingin belajar, dan ini yang ingin saya pelajari dari dulu. Saya senang menari, tapi ini kesempatan saya pada akhirnya. Kayla, anak perempuan Lia, juga menjadi penari muda Putri Mandalika. It's a good way for me, especially since we don't live there, obviously. It's better for me so I can connect with my culture, and since I've lived here all my life, it's a way that I can actively stay part and just be able to recognize the Balinese or Indonesian overall culture. Putri Mandalika tampil di berbagai kesempatan acara, baik yang diadakan oleh komunitas Indonesia dan Amerika, ataupun juga pemerintah daerah setempat. Pernah juga tampil di panggung hiburan Disneyland. Jadi Disney itu punya namanya Disney Performing Art, kemudian dia kayak ngumpulin grup-grup untuk bisa nampil di Disney. Nanti biasanya dia akan, kalau dia butuh, dia akan panggil. Jadi kita pernah dapat panggilan juga di Disney Animal Kingdom. Jadi waktu itu kalau boleh tahu apa yang ditampilkan, tarian apa? Ada tarian Jaipong, Bali, Cendrawasih, Betawi, Lombok, ya. Usai latihan, dilanjutkan ngobrol dan makan malam dengan menu masakan Indonesia. Putri Mandalika bukan hanya sekedar kelompok tari yang mempromosikan Indonesia di Amerika, tapi juga ajang silaturahmi untuk memperkuat persaudaraan sesama orang Indonesia di rantau. Dari Orlando, Florida, Supriyono, Rio Tuasikal, dan Ariadno Budianto, VOA. Kekurangan makanan sehat banyak ditemui di kantong permukiman warga miskin di kota-kota besar Amerika Serikat. Oleh karena itu, puluhan organisasi di kota New York memberikan kelas berkebun gratis untuk anak dan remaja agar membantu mencukupi kebutuhan untuk makanan sehat tersebut. Kawasan Brownsville di kota New York dihuni mayoritas warga yang kurang mampu, yang kesulitan membeli bahan makanan bergizi. Banyak yang mengidap penyakit seperti diabetes. Di SMP setempat, lembaga nirlaba New York Sunworks berupaya melakukan perubahan. Mereka mengajarkan kelas berkebun agar siswa terbiasa makan lebih sehat dan bisa swasembada
menyediakan sayuran segar untuk komunitasnya. So we're in 350 public schools. That is 350 farms in the 5 boroughs of New York. That is 120,000 kids that learn science through farming, from seed to harvest. There's a special connection when you grow your own food. The food is so delicious because it's absolutely fresh. Tidak sedikit siswa yang baru kali ini menanam dan melihat bagaimana makanan tumbuh. Pengalaman langsung merupakan cara Jitu menggugah keinginan untuk makan sehat. It helped me decide what to eat because before I used to eat like pizza and chicken nuggets, but that didn't really have vegetables, so now I eat salads. I noticed that before I ate junk food and like not really healthy, but now I realized that healthy food has more nutrients in it than junk food. Junk food doesn't really like help me that much, and healthy food gives me more energy. Nah, saya berada di salah satu taman yang berada di kawasan Manhattan di New York City yang meskipun banyak gedung-gedung tinggi, tapi juga terdapat banyak sekali taman publik seperti tempat saya saat ini. Nah, puluhan di antaranya adalah taman-taman yang juga difungsikan untuk sarana edukasi berkebun dan nutrisi untuk para siswa-siswa yang tinggal di permukiman miskin di New York City yang kekurangan akses terhadap sayuran, segar, dan juga nutrisi. 98% of our students live below poverty level and they do not have access to fresh fruits daily. We definitely see students who have diabetes or other food-related illnesses because they don't have access to vegetables and fruits. Dengan membawa pertanian ke kelas, program-program ini bukan hanya mengajarkan berkebun, tapi juga melatih membuat keputusan lebih sehat yang punya manfaat seumur hidup. The closer that kids get to seeing where food comes from and growing it and nurturing it and taking care and compassion for how food is grown, that translates into impacting what they're eating and their habits so that maybe they won't end up like their grandparents or their family members who are having to live with diabetes. Panen merupakan bagian penting dari kurikulum. The students harvest hundreds of pounds of vegetables they grow in the classroom and they bring it home. So it is an additional connection, an additional joy to connect the classroom with home. Bertambahnya program seperti ini di berbagai sekolah diharapkan bisa menghasilkan generasi muda yang lebih sehat. Dari kota New York, VOA. Informasi tadi mengakhiri Tara News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Nelson pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.